the things here with the new normal, how we want to ensure that we are doing something right. Okay, so some of the possible thing that I think yeah. This first thing you have to know, what's the motivation behind this possible relationship. If we're doing economics, we're doing finance ke, doing accountancy ke, business ke, all those social science research. Apa motivasi? What we want to do, what you want to do. Hanya untuk publish? Ataupun just join the bandwagon, just join apa yang kegilaan masa kini, iaitu COVID-19. Dan what sort of thing you want to do? Ask ourselves first. Itu yang first. These are few things. The most, yang paling penting sekali, mungkin kita nak buat COVID-19 because we want to publish and because of knowledge sharing. This is something to go. And one of the important thing in the end is ensure that visibility. Macam teman saya di sini, teman-teman di sini, macam Pak Yudi ni, Dr. Yudi, his visibility is, I mean, he's well known now, not only in Malaysia but in Indonesia and in the region also. Same thing goes to the Dr. Ray here, right? So, but why we have to know that? I'm sure semua teman-teman yang berada di dalam Zoom sekarang ni, you have your own, kita mempunyai bidang kita sendiri ataupun our own specialization. Once kalau betulnya nak masukkan COVID ini dan explore on COVID-19, mungkin kita akan masuk pada bidang yang bukan sebenarnya our specialization. Right? Mungkin COVID-19, kalau COVID-19 and economics, COVID-19 dengan finance, dengan tapi apa yang sesuai dengan itu. Bukan semua boleh masukkan COVID-19 walaupun ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baru. Right? That's what I should say. Right? So that's why should I join the bandwagon of exploring the pandemic issue, the impact? What should I explore? These are few things. Ini ada contoh-contoh yang saya boleh bagi. Mungkin consideration untuk explore dengan lebih lanjut. Look for the ada banyak call for paper. Example saya akan bagi. Ataupun nombor 2 tu, I think boleh dilihat pada slide ini. Nombor 2 tu, re-explore your topic. Apa topik interest kamu? Yang saya katakan tadi, your specialization. Dan masukkan pandemik ini sebagai variable. Tapi jangan masukkan sesuka hati lah, macam yang mungkin dikatakan tadi oleh Dr. Ray, globalization and COVID-19 or something with COVID-19, you know, and something just for the sake of publication, just for the sake of getting ourselves famous for this time around. Make sure everything that we do, sememangnya topik kita lebih kepada teori. Teori lepas tu masukkan pandemik. Bagaimana pandemik ini dapat masuk di dalam teori kita, right? Bagaimana dia sesuai dengan teori ekonomi, dengan teori yang mana yang berkaitan. Mungkin teman-teman nak, want to explore something on health economics. Contohnya, on health economic, on food security maybe. On food security, dia banyak isu on food security. How this COVID-19 affect the production. How this thing affect the production. Make sure the data is there, the thing is there and everything is there. Itu contoh. Contoh. Dan this is one topic yang agak famous now in for this COVID-19, social media and the pandemic. Now we are talking about social media. Yang kita buat sekarang pun salah satu mungkin contoh social media, tapi saya ada topik yang lebih sesuai untuk yang apa yang kita buat sekarang. Social media and pandemic. Baru saya terbaca satu artikel tadi sebelum masuk ke Zoom ni, di mungkin 1 hour before this, one topic on misinformation and the pandemic, misinformation during the pandemic. But itu adalah case study di US. Misinformation and the pandemic. So it's very interesting. They explore using
finance theory, or are using efficient market hypothesis, how you apply that into the stock market, how this information contribute in finance. So that's something can explore. Itu salah satu contoh. Poverty, inequality, itu salah satu lagi yang agak menarik. How this pandemic can lead to poverty. More poverty, less poverty, or more equal or not equal. So those are the issues, important issues also. This one, saya dapatkan idea ni daripada World Development. There's one journal called World Development. They look into inequality and COVID-19, inequality and pandemic, poverty also. So will this increase inequality? Will this increase poverty? That's the question. Tetapi harus sesuaikan dengan teori. Yang nombor 5, yang topik yang ini lagi menarik. Leadership. Ini adalah satu topik yang sangat penting sekarang. What our leader are doing with all this pandemic going on, the governance issue, the responsibility. That is something you can explore. Those who are in this kind of background, teman-teman yang background ini boleh explore ni, leadership, governance, responsibility, and kita semua terlibat dalam ini, higher education. How is going to impact higher education from the way we teach, daripada mungkin pembelajaran nanti, our teaching and learning, and how this is going to impact it. But ensure that this thing will be very significant. Right? For the next one, for my next slide. Okay, these are several things available in the call for paper. Contohnya di Frontier of Business Research in China, these are some of the topics. Call for paper, special issue, call for paper here. Social entrepreneurship contoh. You can get this slide. Later on, I can share this slide with you if you want. Here are one of the very much interesting thing, risk analysis. Global systematic risk resilience of COVID-19 for the call for paper. This is one of the journal. This is another one. How does technology plays an important role in this time around? Digital transformation, sustainable organization. How does university transform themselves into digital now? Digitalize. Selalunya kita cerita pasal IR 4.0, IR 4.0. Now, I think more significant in that sense, how we're going to do business after this, how the business going to do the business, how education going to do the business, how university going to do the business now. Creativity, knowledge, new entrepreneur model transformation. These are all can be a very interesting issue. Financial market here. These are the call for paper in one of the journal. Ini nama jurnalnya yang disupport oleh IEEE, walaupun dia engineering side, tetapi dia berkaitan dengan kita, management and society. This is another one in the journal called Sustainability, Impact on Hospitality Tourism. Another call for paper, very interesting issue. Right, this one is from the journal called Research in International Business and Finance. Yang ini saya mau, we are having it, we are doing it now, social distancing. We are doing social distancing, we stay at home, tetapi kita sekarang berada di alam maya. We are in Zoom, we are in virtually. You hear me, and I will hear you very soon. I will see you, the face, and everyone else. But this is a very interesting issue that some of you can explore. Social distancing and mental health, social distancing and finance, social distancing and so on and so on and so on. And how we change, how things change, right? Because we no longer or will not be seeing each other face to face for quite some time after this, right? Financial system, how will it change, right? Yeah, this one, some of the topic just now. This one, another special issue from Journal of Banking and Finance, one of the top journal in banking and finance. So these are the things that they look into, right?
they required the authors to look into this issue, right? Current issue in tourism. Surely this COVID-19 will affect tourism. So what should we do in the future? E-tourism, and so on. How does the tourism going to be affected by this COVID-19, right? I'm going to the end, right? Education, yang ini adalah tentang education, which is kita semua berkait rapat dengan kita semua. How does inclusive education in practice in the time of collective crisis? Means that this one support the sustainable development goals, where inclusive education is no one left behind. Because at this time, contohnya sekarang partisipan kalau ikut senarai sesi ini ada 109 participant. But if we teach online, which we're going to do, we teach online very soon, how it's going to affect, how this thing going to affect what we're going to do? Are we can ensure that our digital technology is there to ensure that online teaching is appropriate, right? So this is several issues in education also. How does education plays a role here? How does the impact on higher education especially? Okay, next one. This one on operational management. I think this one Dr. Yudi mungkin ada idea yang lebih baik lagi, lebih cantik lagi, more brilliant idea. But this is from a call for paper from Journal Operational Management, which is on responsiveness, resilience, and restoration. 3R, global supply chain. Well, it affected our supply chain for the whole world. All right, this is one of the things that we want to explore also. Education, work governance on also on the education side, right? This one is, you can have a look. This is on Emerald Groups, and I found this thing for Indonesian Journal, Medical Journal of Indonesia. Mungkin tidak berkaitan dengan kita in medical, tapi maybe it's related. How they also call for paper, fast track publication. If you have some health economics issue of health related health management, risk analysis in medical, yeah, we can send here. Right. This one is one of the top journal in medical. You see the one that I highlighted, interdisciplinary, and then they say as well as public understanding and response, efficiency of management and prevention intervention. Even a medical journal pun interested in interdisciplinary. Maksudnya COVID-19 ini boleh not necessary hanya untuk medical research saja, sciences, tetapi lebih pada itu. Health perspective on this kind of thing. This is, like I say, this is one of the top journal in medical. And further consideration, these are few things yang tidak ada dalam call for paper tu, tetapi saya ada terfikir, maybe it's already there. Social, psychological well-being, like I told you just now, mental health and so on. Environmental, yeah, mungkin because of we staying at home, maybe our environment becoming better. Earth is our world is now, the earth is resting. So this another issue can come out. Maybe reduce the environmental, environmental issue there. We can help on the environmental issue there. Linguistic communication consideration. How does communication, I told you just now, misinformation, how linguistic, how this thing help in terms of link, how this COVID-19 impact towards communication of how this thing, and social discipline, what we are doing now, like the whole world doing social discipline and economics maybe, or in business or something else, right? So these are several things. I think I take already lebih daripada 20 minit. So itu saja saya boleh share. For soalan nanti boleh tanya. Dan saya coba. Yeah, thank you. Sorry. Thank you, Dr. Ivan.
Mungkin boleh stop share and then Dr. Yudi. Macam mana ke sana ya? Oke. Oke, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Dr. Ayendra sebagai moderator tadi telah menjelaskan pada kita tujuan dan mungkin kaitan talk kita hari ini. Kita juga mendapatkan idea yang sangat bernas ya dari Associate Professor Dr. Ivan yang mengeksplor banyak sekali call for papers dan harapannya Bapak Ibu sudah mendapatkan beberapa bayangan jurnal-jurnal mana yang akan ditarget. Jadi saya Yudi, saya saat ini mengelola 2 jurnal yang tidak famous ya. Tidak famous ini maksudnya tidak se-famous IGPS ya, jurnal EPI Dr. Evan dan Dr. Rayenda ya. Jadi jurnal saya ini masih dalam MySite Index. Jadi ini kayak Sintanya Malaysia. Saya perkenalkan sambil promosi Dr. Rayenda ya. Jadi ada 2 jurnal saya ini terbit 2 kali dalam setahun. Ya. Jadi jurnal saya ini tidak famous, tidak sehebat jurnal Dr. Evan dan Dr. Ray. Mungkin saya ingin sedikit brainstorming ya mengenai the new normal. Jadi ini kata-kata ini tidak hanya famous di Malaysia seperti yang Perdana Menteri Malaysia sampaikan, tapi di Amerika dan beberapa belahan dunia lainnya juga mulai menggunakan slogan-slogan the new normal. Apa maksud dengan new normal? Jadi ada 3 tahapan yang kalau kita lihat mengenai COVID saat ini. Yang pertama itu adalah sebelum COVID, apa yang kita bisa perhatikan. Setelah itu, during pandemi, ada beberapa hal yang mungkin kegiatan yang tidak biasa harus kita lakukan, dan setelah ini apa yang akan terjadi? Apakah kita maintain melakukan sesuatu yang sama dari sebelumnya dan berbeda? Ya, jadi saya akan menjelaskan what kind of new normal. Ya, di COVID-19 ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini saya dapatkan beberapa statistik. Bagaimana industri-industri yang saat ini ada ya, itu hancur lebur dan berantakan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mendengar jeritan tangis dari ojol, dari yang dapat harian dan lain-lain, karena Indonesia itu kebanyakan adalah ekonomi kita itu banyak diisi oleh sektor-sektor non formal ya. Jadi industri kita berkembang dari non formal, ekonomi juga berkembang dari non formal, non formal informal ini. Nah, ketika sektor informal ini diserang oleh COVID, ini semuanya berantakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hampir mayoritas ya industri yang ada itu memang hancur lebur dengan adanya COVID-19. Ini serangan yang dahsyat menurut saya ya. Dan mungkin sampai 2-3 tahun ke depan COVID-19 masih menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan ya. Nah, yang pertama adalah industri food ya. Jadi food ini seperti raw materials ya, groceries, Bapak Ibu bisa ke supermarket, ke pasar basah juga cara kita membeli barang itu juga sudah berbeda ya. Kemudian juga Bapak Ibu perhatikan media ya. Saat ini karena kita berada di rumah, kita mungkin belajar secara online, ikut pelatihan secara online. Dan ini masih dihitung oleh KUM ya, bisa dihitung KUM KPI kita, dan setelah itu adalah pharmaceutical ya. Jadi education dan teknologi itu saling berkaitan. Jadi ini adalah ada 4 sektor yang masih berkembang saat ini. Food, healthcare, media, pharmaceutical. Apa yang bisa dilihat di sini adalah beberapa sektor yang sekarang jatuh ini memiliki harapan untuk kita perbincangkan bagaimana mereka ini bisa kembali bangkit dengan teknologi baru, dengan the new normal baru, dengan sistem bisnis yang baru dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat juga tidak hanya industri-industri, kita lihat juga bagaimana keyword itu dimainkan ya. Kalau kita perhatikan statistiknya di Google itu sendiri, saya ambil Google saja satu, dan itu topik yang hangat dibicarakan itu memang adalah COVID-19. Jadi isunya ini tidak hanya berdampak kepada kita secara regional atau serantau, tapi memang diperlukan secara global ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat isu wabah pandemik lainnya terdahulu yang sering dan menghancurkan ekonomi kita sebelum ini ya, dan berujung pada apa yang kita sebut sebagai resesi ya. SARS dan MERS itu tidak terlalu lama karena vaksinnya bisa didapat dengan jangka waktu yang lumayan
saya rasa tidak terlalu lama seperti COVID ya, di mana kita perhatikan beberapa negara mungkin melakukan partial lockdown ya, atau movement control orders kalau di Malaysia ya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu, di tahun 2020 ini sangat tinggi sekali ya apa yang disebut sebagai coronavirus atau COVID-19 tadi. Nah, kita juga perhatikan ini Nature ini adalah salah satu jurnal ya yang menerbitkan impact factor jurnal di bidang sains ya. Ini juga meroket tinggi. Jadi saya bisa katakan bahwa COVID-19 ini everlasting ya, paling tidak untuk 3-4 tahun ke depan masih saya prediksikan menjadi isu yang hangat. Nah, seperti halnya di bisnis ya, kita sebagai scholar juga dituntut untuk cepat membaca, tanggap dengan situasi yang ada dan sangat peka dengan lingkungan kita. Jadi kalau di Malaysia itu sendiri, sekarang ini ada grant dalam 3 bulan ya, Dr. Irfan, Dr. Ray, mungkin you are notice about it, up to RM20,000, tapi mungkin Dr. Irfan yang eligible untuk apply ya, kita international lecturer might not really applicable untuk apply ini. Jadi peluangnya tinggi ya. Jadi apa yang saya perhatikan, apa yang sudah saya baca dari beberapa publisher ini, saya pelajari bahwa mereka sebetulnya tidak hanya memerlukan what we call it as a science. What they are looking for is something related to humans behavior, psychology, finance, banking dan lain-lain. Jadi saya melihat ini adalah satu peluang yang harus kita explore dengan baik. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwasanya ilmu yang Bapak Ibu kuasai ini sekarang ini kalau stand alone artinya tidak ada multidisciplinary, tidak ada kacukan, kalau orang Malaysia bilang tidak ada kacukan, tidak ada bauran di dalam itu, maka ilmu Bapak Ibu hanya menjadi the all kind of school of thoughts ya. Jadi kalau di Indonesia saya lihat teman-teman finance saja tidak mau berkembang menjadi behavioral finance, contohnya seperti Dr. Ray yang sudah buat ya. Kemudian juga ada environmental related research yang Dr. Evan, Dr. Ray juga banyak explore. Dan saya perhatikan juga sahabat-sahabat saya di dalam ini, ada yang beberapa saya kenal, juga sedang mengeksplor hal-hal yang baru. Jadi jangan berkutat pada stand alone atau ilmu-ilmu yang sudah lama, sudah baku, dan itu kita tidak akan bisa berkembang jauh-jauh. Nah ini kita lihat jurnal-jurnal yang saya ikuti, yang saya I wish ya untuk publish di sana karena impact factor-nya yang tinggi dan mungkin citasi kita juga sangat tinggi. Saya perhatikan mereka juga call for papers-nya berkaitan dengan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan COVID. Jadi saya kembalikan lagi Bapak Ibu sekalian, jadilah yang pertama ya, karena di jurnal mereka mau current issue, contemporary issue. Kalau Bapak Ibu tidak cepat, orang lain akan mengambilnya. Jangan terlalu lama berpikir, jadi berbuat. Kalau saya perhatikan juga jurnal-jurnal yang lain itu tidak banyak yang survei ya, yang saya lihat menggunakan secondary data, menggunakan media sebagai literatur dan lain-lain. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan. Nah ini ada satu kasus yang saya browsing dan saya taruh di sini ya. Jadi ini ada namanya Tom. Si Tom ini mencoba ya bagaimana ide research yang beliau tulis ini bisa diterima enggak di beberapa jurnal. Jadi Tom ini agak nakal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Tom ini jangan seperti Tom ya. Tom ini dia tulis satu paper, manuskrip, kemudian dia submit ke 18 jurnal online ya. Jadi ini dicampur ya, jurnal yang predatory jurnal, jurnal abal-abal, jurnal lain-lain sebagainya. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh si Tom ini, 8 dari 18 jurnal tersebut artinya ada 10 jurnal yang keep quiet, ya, ada 8 jurnal yang langsung menerima ya, tapi mereka desperate ya, looking for money ya, looking for profit. 1.000 sampai 5.000 US dollars ya. Jadi kita bisa ambil analoginya di sini bahwa Bapak Ibu kalau desperately want to be famous ya, Bapak Ibu bisa memilih cara seperti ini. Tapi banyak sekali hal ini tidak kita sarankan. Tapi saya perhatikan, saya terus diupdate oleh teman-teman di Indonesia, memberikan banyak flyer-flyer mengenai topik berkaitan dengan publikasi dan lain-lain. Tapi saya lihat itu seperti ada kayak rumah kos ya, halaman maksudnya nama pertama, nama kedua, bayarnya berapa, dan saya lihat ini sudah menjadi praktek yang luar biasa ya. Jadi
kalau Bapak Ibu tanya saya, is a shame on you. Ya. Jadi ketika nanti jurnalnya publish, dibayar ya dengan format tertentu dan lain-lain sebagainya, nanti ketika kenaikan pangkat tidak terdaftar di Scopus atau blacklisted jurnal ya. Jadi open access jurnal ini ada di mana-mana ya. Dulu ketika saya baru masuk fakulti saya ceritakan mengenai bagaimana jurnal yang baik dan sebagainya, dan saya itu dimusuhi. Jadi sampai sekarang AP Dr. Evan dan Dr. Ray, I become a public enemy ya, because I say to the people don't publish there, and suddenly now I become a public enemy. I working in the silo instead of working in the team, because yang paham mengenai publication tidak banyak ya, terutamanya young generation. Yang old generation tu mungkin kita boleh bergaduh dan bertumbuk dengan orang ya kalau kita cakap what we call it as a quality publication. Dan sekarang ini banyak sekali jurnal yang mungkin invite Bapak Ibu sekalian ya, jadi call for papers and so on so forth ya, but what they are really looking from you is fulus ya, uang. Jadi ini berhati-hati. Of course you have to spend for publication, for editing, for collaboration or you collect data collection and so on. Of course you need to spend, tapi pada saya the processing fees and so on try to avoid. Berapa publisher is very good ya, macam MPDI very good ya, memang ada quality. Kemudian apa yang saya lihat di sini bahwa bisnis itu tidak seperti yang biasanya, it's not like usual. Apapun yang Bapak Ibu lakukan saat ini harus berhubungan dengan teknologi digital ya, misalnya kelas digital, jualan digital. Saya perhatikan ya, banyak teman-teman yang jual sekarang di Instagram laris manis ya, jual kelas memasak secara online dan lain-lain. Jadi kita di dalam dunia bisnis sekarang ini, apa yang kita perlukan adalah bisnis yang tahan banting ya, model bisnis yang tahan banting yang memasukkan unsur risiko lebih baik lagi. Memang di ISO 9001 termasuk apa yang kita sebut sebagai risk management and so on so forth, tapi itu tidak berapa, hanya di dalam kertas saja, tidak betul-betul ada aplikasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsumen kita saat ini, masyarakat saat ini, mereka itu sekarang sudah sangat mencurigai apa saja yang orang lain yang tidak dia ketahui, ataupun dengan sahabat sendiri kita pun curiga ya, jangan-jangan ini sakit, jangan-jangan tidak bersih, ini tidak aman ya, dan kualitas-kualitas lainnya. Jadi perhatikan, masyarakat kita ini kesadarannya sudah berubah saat ini ya, untuk melihat orang. Saya tidak tahu ini, sebagian daerah di Indonesia masih like nothing to do, nothing happens ya, tidak takut dengan COVID-19, sehingga the number of the positive cases keep increasing from time to time ya. Oke, jadi seperti Prof. Evan tadi sampaikan, ada beberapa topik yang saya lihat perkembangannya cukup bagus. Yang pertama sekali adalah kita lihat human behavior ya. Saya lihat sekarang ini banyak sekali volunteer yang membagikan makanan ya, kemudian kita tidak tolerance dengan orang lain, kita curiga pada orang lain, kita biasanya bertemu, bersalaman dan lain-lain, kemudian physical distancing, kemudian juga family stay at home, tidak boleh sekarang terbang ya, menggunakan air travel, e-commerce, e-banking, finance ya, kemudian digitalization of education, kemudian transparansi dan visibility ya dalam rantai bekalan, dalam rantai pasok itu juga menjadi perhatian yang serius ya, terutamanya ketika ini didistribusikan secara global. Tadi saya lihat call for paper yang Dr. Evan tadi share mengenai global supply chain, tapi itu jurnalnya kalau menurut saya itu hanya dewa-dewa yang boleh masuk ya, susah sekali jurnalnya itu, jurnal operation management ya. You don't be so careful, pilih jurnal yang rasa-rasanya bolehlah saya masuk. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu, Dr. Raye, karena waktunya yang terbatas dan mungkin Dr. Raye mungkin maunya banyak diskusi ya. Terima kasih Dr. Raye. Ya, makasih Pak Yud. Saya mungkin mulai dengan satu pertanyaan nih Pak, sama Pak Yud sama Dr. Evan. Sebenarnya yang sekarang ini untuk publish itu bagusnya theoretical atau empirical? Mungkin Dr. Evan atau Pak Yudi dulu. Theoretical kah atau empirical bagusnya sekarang? Nah, mungkin Pak Evan boleh mulai dulu. I think lebih baik sekarang adalah case study, but empirical lah ataupun experimental.
Itu yang lagi sesuai, I think, untuk buat masa ini yang berkaitan dengan COVID. Kalau Dr. Yudi? Ya, kalau saya melihat Dr. Ray, saya lihat teman-teman saya ini sebagian ini saya lihat adalah pakar-pakar dalam menggunakan secondary data ya. Jadi orang-orang yang jago dalam memakai data secondary ini adalah orang yang bisa hidup saat ini. Artinya banyak jurnal-jurnal yang berorientasi kuantitatif ya, empirical based finding, itu mereka masih memerlukan data-data secara empirik. Dan kalau data-data secara konsep, secara teori ini saya lihat mungkin jurnal saya yang bisa menerima. Kalau jurnal-jurnal yang bagus-bagus itu mungkin mereka lebih berorientasi kuantitatif ya. Jadi kalau jurnal saya, jurnal yang MySite ini, Bapak Ibu silakan kirim. Jadi prosesnya sangat cepat sekali, reject atau accept ya, dan mungkin dapat menjadi KPI ya. Promosi Dr. Ray ya. Boleh. Baru saya ada pertanyaan ini mungkin Dr. Evan kan, karena Dr. Evan dia lebih ke time series. Sekarang tuh kan data itu sebenarnya belum berhenti karena bayangkannya sekitar 10 hari yang lalu itu baru 1 juta dan hari ini udah 2.500.000 itu. Jadi sebenarnya kenapa udah banyak banget penelitian yang menggunakan data empirical? Itu yang pertama. Itu untuk Dr. Evan. Atau kalau untuk Dr. Yudi, bukankah karena data time series ini agak dipertanyakan? Maksud saya dipertanyakan itu seperti ini. Dulu pas bulan-bulan Februari bahkan di Indonesia bilang Indonesia bakal nggak ada corona. Minggu lalu bahkan bilang Singapura berhenti, ternyata per hari ini dia naik 3.000 gitu. Apakah menurut Pak Yudi sekarang itu memang peluang survei lebih tinggi daripada peluang menggunakan secondary data? Mungkin dari Dr. Evan dulu. Okay, time series data time series. Sebab walaupun COVID ini masih lagi berlaku ataupun masih lagi it's still happening. If you see some of the research, I mean most of the research now, including yang medical research too, they are more of like, that's why I say not necessary time series. Tunggu dia berakhir, kita pun tak tahu bila dia berakhir. Lebih sesuai kepada case study of experimental. Itu adalah macam contoh, if you want to know human behavior, you want to know about some perception, itu mungkin you can do on questioning. But if you are talking about maybe kematian, death, and all the others affected, and so on, those data is available. Whether how we want to use that data. It can be a daily, it can be maybe in weekly or something, but it's already been few months. So ada banyak study tentang including like I said just now, one example, misinformation during the pandemic. Walaupun dia belum publish, tetapi dia menggunakan case yang sudah ada. So it's doable walaupun the data is still going on. Mungkin boleh dibuat untuk senario 1 bulan ini, dan senario bulan 1 lagi adalah berbeza. So dia boleh dibuat, right? That's how I feel. Jadi maksudnya boleh dipenggal. Penggal maybe 2 weeks after the 2 minggu setelah mereka announce ini jadi pandemi, setelah itu mungkin 2 minggu setelah di-announce sebagai pandemi, atau mungkin 2 minggu terakhir. Jadi mungkin dipenggal-penggal begitu ya Kak Dr. Evan. Itu jadi lebih mantap. Yeah, what do I mean? I mean based on what you say adalah bukan you can do something on pre-COVID before WHO announced it as a pandemic when it just started in China in December. So itu adalah satu penggal sebelum, mungkin pre. Then we have during sekarang ni, dan post itu boleh dibuat kemudian. But we still can see apa yang berlaku sekarang dan pre. Kita boleh bandingkan what happened then, what happened to the global supply chain then when China was hardly hit, and what happened now, for example, and what happened before that, what happened now when we stay at home, what things have changed for the past sebulan ini, and so on. Those are interesting facts. Data is there. How we want to use the data. Kalau boleh access yang lebih detail of those people yang been affected, those positive case, that will be more interesting. But it depends on how detailed
the government or the Ministry of Health want to give out the data to researchers as us. Thank you. Oke, thank you Dr. Ivan. Mungkin Pak Yudi? Ya, Dr. Ray, saya melihat yang questionable itu maksudnya mungkin ada beberapa peneliti kita yang belum matang meneliti. Jadi belum matang meneliti ini ada beberapa faktor asumsi mungkin yang terlewatkan atau sumber datanya mungkin diakses tidak dengan data yang menurut saya itu sumbernya reliable ya. Jadi ini yang dipertanyakan karena dalam riset itu data yang sama ketika diulang di run kembali itu harus sama ya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Dr. Raye tadi bahwasanya time series itu tidak terlalu bisa diterima karena beberapa ya. Jadi menurut saya yang pertama kalau saya mungkin menerima papernya, saya akan lihat dulu asumsi-asumsi sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian yang kedua, saya lihat berapa error biasnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga terlalu dipaksakan atau tidak. Tadi Dr. Ray yang saya sampaikan ya. Kadang-kadang data yang secondary data ini adalah data yang sudah ada dan tersedia. Ya. Kemudian datanya ini susah untuk kita paksakan untuk relevan ya, seperti kawin paksa. Jadi kalau dipaksakan terus bisa-bisa terjadi kegaduhan. Jadi menurut saya tetap bisa dijalankan time series ini. Tadi Associate Professor Dr. Evan juga menyampaikan bahwasannya data itu bisa dipecah ya, jadi per minggu, per bulan, dan orang maklum karena ini masih terus berjalan, ya, masih terus berkembang. Dan saya perhatikan juga teman-teman saya yang di Indonesia maupun di Malaysia itu sangat rajin sekali mengirimkan link of questionnaires ya. Jadi saya tidak tahu itu kuesionernya apakah benar apa enggak, itu dari mana sumbernya, bagaimana bikin kuesionernya, itu somehow questionable and a bit funny lah ya. Jadi be careful. Menurut saya itu saja. Tetap jalankan, mungkin lihat jurnalnya ya, jurnal yang akan ditarget. Kelemahan kita adalah mungkin karena kita dididik ya, kita dididik itu ingin nama pertama, ingin corresponding author dan lain-lain, karena hukumnya besar yang itu ya. Kita memaksakan diri untuk tembus di jurnal-jurnal bagus. Ternyata jurnal ini kalau kita mau publish itu adalah semuanya adalah games ya, the games of how do you play, how do you doing ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas ini pada pelatihan selanjutnya yang mungkin Dr. Ray akan akan mengakomodasi kita ya. Jadi menurut saya seperti itu Dr. Ray. Kalau sementara. Ini oh ya, terima kasih Pak Yud. Kalau yang tadi Pak Yud, apakah maksudnya ada dua masalah sih sebenarnya. Time series dia punya masalah, maksud saya secondary data dia punya masalah tersendiri. Sementara itu data survei juga punya masalah sendiri. Masalah pertama ini kebetulan Pak Putri Indra juga udah menanyakan. Pertama masalah collecting primary data. Beberapa reviewer, ini mungkin Pak Yudi mungkin boleh argue. Beberapa reviewer dia kurang dia kurang merasa data yang dari online itu reliable compare dengan data postal ataupun data yang face to face interview survei. Itu yang pertama. Yang kedua, retention rate untuk buat survei selama masa COVID ini bukan jadi lebih kecil, Pak ya. Tingkat pengembalian kuesioner itu sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Baik, mungkin saya masuk ke survei ya. Mungkin yang tidak bisa menerima survei online itu menurut saya adalah editornya orang-orang lama ya. Jadi mungkin bapak saya kali ya, karena tidak terlalu mengupgrade ilmunya. Coba Bapak Ibu perhatikan, kebanyakan survei yang ada saat ini, artikel-artikel yang publish itu kebanyakan menggunakan online survei. Kemudian yang kedua saya melihat respon rate ya, karena kita juga melakukan survei bersama mahasiswa saya. Jadi memang agak slow respon, tapi thanks to Malaysian industry, they are very supporting enough ya, walaupun dalam restriction order ini, perintah kawalan pergerakan ini yang sangat ketat, kebanyakan orang adalah bekerja dari rumah ya, work from home. Jadi ini memungkinkan orang lebih punya banyak waktu berkonsentrasi untuk menjawab survei kita ya.
Jadi menurut saya as long as you can justify to your reviewer, to your editors, how do you conduct your online survey, as long as meet their requirement, then okay. Masalahnya adalah kadang-kadang masalah kita ya, terutamanya bagi yang tidak terbiasa dengan online survey, mereka posting di sosial media. Nah, inilah masalah sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang tidak masuk dalam kriteria inklusivitas dari research kita ini, itu bisa masuk dan bisa berulang kali melakukan jawaban. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini boleh diyakini atau tidak ya, boleh diyakini atau tidak. Saya melihat editor-editor luar negeri, terutamanya pada jurnal yang bagus-bagus, mereka melihat siapa sih corresponding autornya, siapa sih autornya. Jadi kalau maaf ini ya, kalau kita masih belum memiliki a good name, mungkin ya resiko untuk diterima itu banyak sekali ya. Jadi saya termasuk orang yang suka publish di jurnal bagus, dan saya itu direjectnya kenapa? Bukan karena jurnalnya tidak bagus, bukan artikelnya tidak bagus, karena dia mengatakan bahwasanya saat ini banyak sekali jurnal yang sedang kami review. Ya, artinya mereka pilih yang ada nama-nama besarnya. Ya, jadi ini salah satu faktor lah sebenarnya ya. Jadi dijelek-jelekin aja metodologi kita yang salah dan lain sebagainya. Nah, menurut saya begitu, Mas Ray. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya, nanti boleh kita buka Q&A buat yang lain. Jadi kan kalau kita kan Pak, saya rasa Pak Yudi, Dr. Evan, kalau kita jadi reviewer untuk jurnal-jurnal yang berimpact tinggi, untuk Scopus Q1 Q2, pekerjaan pertama kita kan biasanya seperti ini. Kita lihat judulnya, terus kita rasa-rasa ini kayaknya udah ada yang publish nih gitu kan. Terus kita balik ke scopus.com atau kita balik ke Scholar Google, ternyata benar ada yang sama. Nah, ini ada ketakutan mungkin dari beberapa teman-teman di sini. Bukankah sekarang ini sebenarnya ketakutan seperti ini? Bukankah nanti editor jurnal atau reviewer jurnal bilang seperti ini kan jurnalnya atau risetnya ini udah ada yang melakukan gitu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya udah ada yang melakukan atau belum, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin jurnal editor misalnya kayak Dr. Evan atau Pak Yudi bisa bilang ini sebenarnya replikasi. Misalnya saya tahu ada penelitian sebelum tentang SARS dengan globalisasi di Hong Kong atau pengaruh SARS terhadap tourism industry di Cina. Terus saya tukar jadi COVID dan tourism industry di Cina. Jadi apakah hal-hal ini tidak membuat penelitian kami atau penelitian yang dihantar tuh jadi desk reject, belum dihantar ke reviewer udah di reject sama editor gitu? Atau menurut Pak Yudi dan Dr. Evan sebenarnya nggak masalah, kirim aja dulu as long as itu COVID? Atau ada strategi lainnya? Gimana Pak Yud dan Dr. Evan? Siapa duluan? Pak Yud. Dr. Evan, oke. Okay, alright. Yang itu talking about novelty, talking about like I said just now, ask yourself, why we want to do research on COVID-19? Kenapa kita nak buat research tentang COVID-19? Ask yourself first, what is it for? Adakah untuk menjadi famous untuk sekarang ini? Ataupun this is your field, ataupun ini adalah bidang yang baru kamu nak masuk, ataupun apa? Hanya untuk publish? If it's just for publish, if it's just for what? I think for what? It depends on what you want to do. But if you, as we discuss this kind of topic now on COVID-19, I'm sure that everyone also want to be a part, be involved with this COVID-19 issue in terms of publication. So if we just want to publish, or we just want to publish something on COVID-19 with our own bidang, boleh diteruskan. Kita cari novelty dia, cara penulisan novelty, that one is important. Walaupun dia sudah dibuat, for me, although the research has been done before, you replicate the research. I don't see any problem as long you can explain, justify well what
is your locality issue? What is the issue here? What is new in your study? That is their novelty. So what's new? Everyone doing on COVID-19. Everyone doing on maybe on social distancing, or everyone doing on something related to that. But what is your research about? What's your perspective of your research? If someone else do on Ebola, on SARS and MERS and so on, that is your literature, but not necessarily that literature is yang sebaiknya. And yeah, maybe you can send back to that journal yang publish that kind of paper. This one strategy, right? So it depends. It goes back to yourself. Ask yourself, kenapa kita nak buat topik COVID-19? I think that is more important. Kalau tidak mau buat, tidak apa. We just wait and read other people work on COVID-19. Still doing your own topic. Still very trust in your own specialization. Even to do very much interdisciplinary, like what Dr. Yuki say and what I say also. Then get involved in some of the other people, other project. Although that's not your specialization field. Tidak apa. Kita boleh menolong kawan-kawan kita di medik, kawan-kawan kita di bidang-bidang lain. Itu saja. Right? Thanks. Thank you, Dr. E. Pak Yud? Ya, Pak Yudi? Saya terlupa, saya tadi mute ya sekarang. Ya, oke. Jadi kalau kita perhatikan, kebetulan saya mereview beberapa jurnal di Q1 ya. Jadi kita bisa tahu siapa sih corresponding authornya. Kemudian kita ada namanya diberikan link. Itu saya lihat ada namanya cross marks ya, di cross ref ya, di cross reference yang biasa Bapak Ibu lihat ada DOI number itu ya, DOI numbers itu Bapak Ibu bisa cari di sana ya. Keywordnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sana ada yang mirip-mirip, menurut saya Bapak Ibu harus perhatikan kenapa paper saya jadi unik seperti yang tadi Dr. Evan sampaikan. If you can crafting your papers nicely ya, according to localized topik atau keperluannya atau impact dan lain-lain, itu mungkin menjadi menarik. Jadi kalau kita perhatikan, saya sebagai editor, saya akan pertama sekali saya akan lihat ya bahwa topiknya itu sudah dipublish orang lain atau tidak, atau mirip-mirip enggak papernya ya. Jadi bisa kita tahu. Kemudian yang kedua, kita kebiasaannya adalah suka ngecek plagiarismnya ya, tapi ini biasanya bagi content editor ataupun screening proses ya dari awal ya. Kita lihat ini tenitinnya berapa persen. Walaupun kadang-kadang yang menulis itu tidak terlalu pro, tapi kita bisa lihat originality-nya ya. Jadi ada juga yang pandai bermain tenitin. Contohnya jurnal-jurnal besar seperti Cleaner Productions, Resource Conservation and others ya, Journal of Sustainability, Sustainable Productions and Consumption dan lain-lain itu ya. Bapak Ibu mungkin shock ya, karena mereka itu menerima paper yang tenitinnya 7% ya, kurang dari 7%. Dan ini tidak dibicarakan banyak oleh pembicara-pembicara karena memang experience matters ya. Ini yang harus kita perhatikan. Originality-nya dan kelemahan orang Indonesia adalah kita tidak mempunyai satu sistem yang membantu kita untuk mengecek plagiarism. Yang banyak kita menggunakan software yang free trial and so on so forth ya. Saya lihat mahasiswa saya di Indonesia yang melakukan S3 dengan saya, Pak ini kecil Pak, paper saya 8% katanya ya. Nah setelah saya cek dengan kita biasanya di Malaysia kita pakai Turnitin ya, kita pakai Turnitin, ternyata ada 30%. Nah ini what's going on? Something that debatable ya. Yang perlu diperdebatkan. Jadi menurut saya kita lihat dulu sisi kelainan dari paper tersebut. Mungkin kita bisa lihat ya dari tools yang kita gunakan tadi seperti cross reference, ada satu function di sana namanya cross marks ya. Jadi keyword Bapak Ibu bisa key in di sana, bisa lihat seberapa jauh kebaharuannya ya. Jadi tidak terlalu mereplikasi. Karena saya lihat jurnal-jurnal yang Q1 bukan Q1 Scopus ya. Ini Q1 Web of Science.
ini kebiasaannya. Mereka itu mau yang baru, mereka mau lebih awal. Kadang-kadang saya dapat major correction itu yang saya pikir tidak mungkin bisa dikerjakan, entah apa-apa pertanyaannya di sana yang mungkin membuat kita lebih mudah untuk give up ya. Jadi menurut saya seperti itu, Dr. Raye, mengenai isu yang Dr. Raye bangkitkan tadi. Oke. Iya, makasih Pak. Ini mungkin ada yang tanya tadi Pak Anggono Angkasa, mungkin boleh ditanyakan Pak Anggono. Silahkan. Pak Anggono? Apa masih di sini? Oke, saya baca aja kali ya. Dari tadi Pak Anggono apa masih di sini ya? Oke lah. Jadi ada pertanyaan dari ada, silakan Pak Anggono. Saya mau bertanya, penelitian yang baik itu apakah cuma satu disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu? Selanjutnya, saya memiliki kendala, saya kan menggabungkan accounting dan education menjadi accounting education. Saya sangat sulit untuk mencari link jurnalnya yang menerima metode eksperimen. Saya sulit menemukan tempat publishnya. Di dalam negeri, kebanyakan penelitian orang Indonesia itu financial ratio, sehingga banyak sekali jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di Indonesia mengatakan bahwasan skop saya itu skop manajemen, bukan skop akuntansi. Sehingga ketika saya publis itu saya harus susah sekali mencari jurnalnya. Gitu. Bagaimana solusinya? Yang mau saya tanyakan itu bagaimana solusi publikasinya dan tentang multidisiplin ilmu itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anggono. Mungkin Dr. Evan boleh terus jawab dulu, Dr. Evan. I think it's a short question. Okay, two parts there, multidisciplinary or your own discipline. Again, it depends what you are trying to do. Like myself, saya sampai ke hari ini daripada PhD saya masih membuat topik-topik di dalam disiplin saya sendiri. Tapi juga saya ada buat paper-paper dengan teman-teman yang lain yang in management or in finance related and so on. My specialization more on economics, tetapi saya juga ada buat paper-paper yang not necessarily economics. So it depends on what you want to go, how you want to play this kind of game in publication, and how we want to make sure ourselves visible and so on. So you can get involved in some other field, and I also get involved in papers with some linguistic lecturer and so on, which is interesting, or in education saya pun ada. So it can do that. This is not the problem. We try to apply our understanding into their research or the other way around. There's multidisciplinary, so no problem. Good, both you can go ahead. Both is good. So on the journal, limited journal, one question I would like to ask you back, which maybe you can answer me in the chat ataupun di sini, ialah what is your reference when you do your research? When you say that you have a limited, tidak tahu mana nak hantar mungkin. So what's your reference in accounting education? If you have a reference in accounting education, or your references in for accounting education that you refer to, especially your questionnaire, your experiment and so on, semua itulah jurnal yang boleh kamu hantar. That's the journal, not necessarily targeting Indonesian journal or Asian journal. You can go a little bit far, but make sure something that you do is relevant also for that publication, right? Mungkin dia lebih pada management, like you say, like what a lot of people in your country, in Indonesia say. So don't worry on that. So what do you refer? What paper do you refer? That is your journal that you can target, right? Thank you very much. Okay, thank you, Dr. E.
mungkin Anggono, ya saya tahu di sini ada teman saya mana. Vina masih di sini, Vina? Vina? Ya, Nanti Bang, masih. nanti mungkin saya tahu Vina ini juga buat penelitian accounting education. Mungkin boleh nanti saling berkolaborasi lah sama Anggono ya, Vina ya. Itu Boleh, dulu. Bang. Ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Abin Suarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya dengan Abin Suarsa dari STIE Muhammadiyah Bandung. Kebetulan saya sekarang tuh lagi membuat sebuah penelitian yang berhubungan dengan COVID-19 yang dihubungkan dengan accounting. Nah, tema yang saya buat itu mengenai pengaruh COVID-19 terhadap perilaku household accounting. Nah, mungkin saya lebih minta tanggapan dari para pembicara. Apakah metode yang saya pakai itu apakah harus kuantitatif, kualitatif, atau bagus dengan menggunakan mixed method? Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya Pak Abin Suarsa, saya gabung sama pertanyaannya Bu Nila tadi ya. Jadi pertanyaan Bu Nila juga di chat itu, apakah intinya seperti ini? Apakah penelitian kualitatif itu menjual nggak di zaman COVID-19 sekarang? Nah, seperti itu. Mungkin Pak Yudi dulu, karena saya tahu Pak Yudi dulu S3-nya mixed method kan? Silakan Pak Yudi. Baik, Mas Rey dan tadi penanya ya. Baik Bapak, kalau saya perhatikan kalau kita bicara metodologi artinya perlu pemahaman yang dalam ya. Nah, ini tentu saja harus betul-betul kita pahami dulu kenapa kita memilih kualitatif, kenapa kita memilih kuantitatif dan memilih mixed method. Nah, yang harus diperhatikan jumlah waktu, berapa banyak waktu yang kita perlukan ya. Kalau Bapak bicara COVID-19 artinya ini adalah the mantra, the words of mantra. Jadi mantra ini harus cepat dieksekusi. Kalau Bapak mau nunggu mixed methodology atau triangulation itu mungkin lama. Tapi kalau mixed methodnya adalah menggabungkan katakanlah focus group, diskusi, maksudnya adalah interview dan secondary data, mungkin doable ya dalam waktu yang singkat ini. Menurut saya, tapi harus dipelajari, harus diperhatikan dulu asumsi-asumsi yang ada. Artinya Bapak kembali ke metodologi, Bapak perhatikan kalau Bapak tidak melanggar aturan-aturan dan topik Bapak tidak berbenturan dengan aspek-aspek asumsi lainnya, Bapak silakan lanjutkan ya. Kalau saya lihat sekarang ini yang saya lihat paper yang publish sekarang ini ya, siapa yang cepat dia publish yang saya perhatikan ini, mereka tidak menggunakan rigorous metodologi untuk publish. Mungkin Dr. Evan juga bisa tambahkan. Mereka menggunakan metodologi yang simpel-simpel saja. Karena ini adalah hot topic, ya, hot topic, topik yang contemporary, yang menjual pada saat ini. Jadi saran saya kalau boleh ya, Pak Bin tadi ya, pinggirkan dulu metodologi Bapak yang sophisticated, pilih salah satu metodologi yang bisa Bapak eksekusi dengan waktu yang cepat. Yang pertama sekali adalah jual ide terlebih dahulu ya, apakah menggunakan secondary data, focus group discussions, interview, and many more ya, yang Bapak bisa lakukan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti yang kita lakukan adalah kita melakukan focus group discussion itu menggunakan media Webex ya. Kita melakukan interview itu menggunakan media-media online lainnya sehingga maksudnya tidak ada yang batasan yang sangat besar. Tapi artinya tentu dengan menggunakan media online kita memiliki kelemahan-kelemahan yang harus kita tulis. Ya, kita harus jelaskan kenapa ini kelemahannya dan setiap penelitian itu ada limitation. Nah, ini harus kita jabarkan. Jadi kalau menurut saya kira-kira seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yud. Menjawab Pak Abin ya. Jadi intinya itu karena penelitian kualitatif itu takes time, apalagi penelitian mixed method, terlepas dia mix atau triangulations. Jadi karena ini hot topic, kalau bisa
bukan kalau bisa sih, memang sekarang ini zaman siapa cepat dia dapat gitu kan. Jadi ini juga menjawab pertanyaannya Bu Nila gitu. Kalau masalah journal for qualitative sebenarnya ini saya jawab aja dulu ya. Untuk jurnal kualitatif sebenarnya nggak ada spesifik jurnal ini khusus kualitatif, kecuali judulnya kayak di Emerald itu ada kualitatif for financial market, ada kualitatif for economics and finance, atau kualitatif for management and business tuh ya. Terlepas dari itu sebenarnya hampir semua jurnal tuh nggak ada bilang ini kami mau jurnalnya tuh jurnal hanya kuantitatif, enggak. Kecuali judul dari jurnalnya udah bilang seperti itu. Contoh empirical finance, empirical experiment, nah seperti itu. Itu sih sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan lain dari yang lain. Bu Surifa tadi mau nanya ya, Bu ya? Enggak, Pak. Oh, sorry, Bu. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Pertanyaan, nah ya, silakan. Siapa tadi? Oh, nggak jadi. Oke, sorry. Pak, itu oh ya, ini juga ada pertanyaan dari Pak Didi Arman, dan ini sebenarnya nggak pertanyaan dari Pak Didi Arman aja sih. Jadi saya ngajar S3 juga di Indonesia. Ini mungkin kalau ada Pak Feni dari Muhammadiyah ya. Ini pertanyaan paling Pak Feni atau Pak Didin, saya lupa pernah nanya hal yang sama. Menurut Dr. Yudi dan Dr. Evan, because both of you at least pernah jadi timbalan dekan for research and postgraduate, sebenarnya tesis magister ataupun tesis PhD sekarang ini boleh nggak ngambil topik COVID-19? Karena ada ketakutan COVID-19 ini kan topiknya hanya hot sebentar, dia nanti hilang, dan nanti pas sidang takutnya dibilang, jadi kedepannya kan nggak ada COVID-19. Jadi buat apa kamu buat risetnya? Seperti itu. Apakah menurut Pak Yudi dan Dr. Evan, topik COVID-19 sesuai untuk tesis atau disertasi S2 dan S3? Terima kasih. Dr. Evan dulu mungkin. If for this, just now I forget to talk about this one. But anyhow, it's a good question. Thank you very much for the question. Dan terima kasih soalan ini. S3, especially S3. S2-nya kalau dibuat S2 untuk 1 tahun, boleh lah. Boleh. You can do this topic. You can ask the student to do this topic for S2. S3, ini satu yang menarik. Daripada buat COVID-19, kenapa tidak suruh student tu, if I have a PhD student now, I will ask my PhD student to explore infectious disease rather than just COVID-19. Infectious disease and the impact on economy, or infectious disease and the impact on business, and something like that. I will ask my student to do that from the perspective of maybe a little bit of health economics, a little bit of economics, and all the other fields. So I mean all the related field, but health and economics. And yeah, it'll be interesting to explore, or some social science also, social perspective also. So for PhD, for me, kalau COVID-19 is too specific. Mungkin 1 year from now, nobody talks about COVID-19 anymore. It become another history. But if you look into more bigger, scope yang lagi besar, infectious disease, they will be more interesting to explore. Thank you very much. That's my view. Thank you, Dr. Evan. Dr. Yudi? Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk S2 atau S3 mungkin agak terlalu panjang waktunya ya. Sementara yang disampaikan oleh Dr. Evan tadi, mungkin sekarang ini tidak terlalu banyak waktu yang tersedia. Ya. Ini tidak banyak waktu yang tersedia. Yang paling cocok menurut saya, mohon maaf ini, ada final year student, itu pun kalau sudah dimulai dari 6 bulan yang lalu. Ya. Final year student maksudnya skripsi S1 Pak ya? Ya, skripsi S1. Jadi itu pun dimulai 6 bulan yang lalu ya. Kalau dimulai dari sekarang, wah menurut saya itu juga susah. Susah dalam artian untuk the theoretical base-nya ini. Jadi jangan sampai kayak wartawan
surat kabar ya, menulis berita berdasarkan kehangatan berita. Jadi dulu pernah saya ikut pelatihan ini waktu zaman kuliah S1, ikut pelatihan ya, pengisi materinya adalah wartawan senior ya. Jadi saya tanya, ini kadang-kadang beritanya judulnya lain, beritanya lain, kemudian dalamnya penulisannya juga kadang-kadang tidak tersistematis, artinya susah dicerna. Ini bagaimana? Itu pertanyaan saya dulu ya waktu S1. Kemudian jawab, kita menulis berdasarkan kehangatan berita. Nah, ini kalau bicara kehangatan kan susah ya. Jadi kalau menurut saya terlalu lama waktu yang diperlukan S2 dan S3. Mungkin teman saya mungkin Inki dan Nita ya, dulu S2 S3. Kalau kita di USM S2 S3 itu mirip-mirip ya. Saya nggak tahu itu bedanya di mana ya. Mungkin waktunya juga panjangnya mirip, hampir sama. Jadi kalau menurut saya terlalu lama waktu untuk dikerjakan S2, S3. Kecuali kalau Bapak melihat nanti setelah post epidemik ini. Jadi setelah kasus ini turun dan tidak terlalu besar concern dari masyarakat atau pemerintah terhadap COVID ini, mungkin kita akan lihat the new normal. Ya. Jadi ini mungkin akan menarik untuk kita bicarakan atau kita diskusikan. Menurut saya seperti itu, Dr. Ray. Terima kasih Pak Yud. Jadi mungkin jawabannya tadi untuk Bapak adalah kalau Dr. Evan boleh, tapi jangan COVID diganti jadi infectious disease. Mungkin dari zaman Spanish flu, MERS, SARS, dan sebagainya. Atau mungkin kayak kata Pak Yudi, kita lihat post pandemi ya, post pandemi itu seperti apa? Itu mungkin jawabannya. Ini oke, ini ada pertanyaan dari Dr. Widya Unimal. Kalau nggak salah tadi Dr. Yudi ada berarti untuk Dr. Yudi ya. Kalau nggak salah tadi Dr. Yudi ada menyebutkan cross-ref terkait hal tersebut jika calon paper kita. Oke. Jadi pertanyaannya kan Pak Yud dari Dr. Widya adalah apakah boleh mengambil paper eksperimen untuk literature review penelitian kita yang survei? Ya, saya jawab Mas ya. Yes, Pak. Oke, Dr. Widya, terima kasih. Dr. Widya ini kakak kita ya. Oke. Jadi boleh saja Dr. Widya. Jadi kita bisa kita maksudnya boleh ambil dari mana-mana saja, experimental paper, case study, kemudian juga literatur ya, kemudian kita juga banyak sekali short komentar ya, short paper ya, dan lain-lain. Itu boleh saja. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, karena saya lagi nulis COVID-19 juga ya. Jadi kalau yang saya perhatikan adalah kita banyak mengambil berita-berita tersebut dari surat kabar yang sudah dipublish. Tentu saja surat kabarnya yang established ya. Kalau di Malaysia ada beberapa surat kabar yang bagus ya. Di Indonesia juga seperti itu. Yang tingkat sains dan lain-lainnya. Kemudian juga lebih tinggi ya. Kemudian kita sebagai peneliti sebetulnya kita mencari literatur yang mana hujah kita atau argumentasi kita bisa tersalurkan dengan baik ya. Jadi kita cari juga mana literatur yang mendukung justifikasi kita, problem statement dan lain. Dan masalah kita sebenarnya adalah problem statement ya. Problem statement kita itu tidak clear ya. Sampai hari ini mungkin kita masih bermasalah. Banyak sekali S1, S2, S3 itu mereka selalu bermasalah dengan problem statement, dan kita tidak perlu bohong ya, dosen seperti profesor pun ada masalah dengan level problem statement. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi problem statement itu dengan baik dan bijak, saya pikir ini satu peluang yang bisa dieksplor dengan baik. Jadi tidak harus survei, harus menggunakan survei. Karena apa? Kalau kita menggunakan helmet yang sama, ya mengatakan bahwa survei harus memakai survei, ya nggak siap-siap paper kita. Kebanyakan paper-paper yang saya publish itu, banyakkan adalah paper-paper yang kacukan ya, artinya bauran dari beberapa disiplin. Ya, saya tidak menghilangkan operation management and supply chain-nya, ya. Dan itu bisa berkembang kemana-mana karena isu ada di mana-mana ya, seperti banking, finance, in every business ya, in every business when you talk about it. Ada finance, banking, ada IS dan lain-lain, information system dan lain-lain. Jadi ini bisa kita kembangkan, dan banyak literatur saya itu berdasarkan experimental research ya, karena di kita itu banyak industrial engineering yang publish, banyak yang mechanical engineering yang publish, tapi hasil-hasilnya bisa kita kumpulkan untuk menyusun literatur kita sehingga baik memiliki landasan teori yang bagus. Seperti itu Dr. Widya dan Dr. Aye. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain?
Thank you Dr. Yudi. Oke, ada mungkin sebelum ya karena kita ada 9 menit lagi sih. Mungkin kalau Bapak Yudi atau Dr. Evan, Dr. Yudi dan Dr. Evan sebagai managing editor atau editor in chief dan juga sebagai reviewer, ada nggak sih kira-kira preferensi bahwa COVID-19 ini sebagai variabel independen atau sebagai variabel dependen, atau sebenarnya nggak masalah asalkan seperti kata Pak Yudi tadi, asalkan isunya hangat gitu. Mungkin siapa Pak Yudi mungkin? Terima kasih Dr. Ray sebagai moderator ya. Kalau kita perhatikan posisi dari COVID-19 ini, apakah sebagai independen, dependen atau variabel yang lain, saya melihat di sini mungkin bisa dijadikan salah satu faktor independen ya. Kalau kita perhatikan menggunakan teori-teori organizational behavior yang ada, teori-teori behavioral yang ada, dan teori psikologi yang ada yang bisa kita pakai ya. Nah ini kita juga bisa perhatikan saat ini lebih kepada behavior dan psikologi ya. Jadi ini mungkin bisa kita perhatikan pada independent variable, tapi bisa juga ditempatkan pada skala lain kalau kita lihat apa sih faktor yang menyebabkan. Nah, faktornya sudah jelas ya, sudah ada beberapa ini pertemuan atau kontak langsung dan lain-lain. Mungkin ini sudah tidak baik lagi ya, maksudnya tidak laku lagi. Menurut saya dia lebih cenderung kepada faktor independen ya. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan bahwa COVID-19 itu merupakan suatu trigger ya kepada bisnis-bisnis yang lain. Jadi tidak berarti dia ada di independen, tidak ada di dependen atau di mana-mana variabel lainnya, tapi bisa menjadikan satu isu yang berkembang saat ini. Contohnya ya, kalau kita lihat sekarang adalah kalau kita bicara mengenai risk management ya. Kalau risk management itu sudah lama diperbincangkan ya. Kalau di Indonesia itu kita lihat mengenai saya sama mahasiswa S3 saya sudah doktor sekarang itu melihat agribusiness sektor ya. Jadi bagaimana harga kita tuh sembako dikit-dikit mau lebaran, Natalan, mau tahun baru macam-macam mau naik ya. Sekarang kita mau lihat risikonya itu di mana sebetulnya kita sebagai pedagang atau sebagai petani agribisnis. Karena petaninya enggak kaya-kaya, yang kaya-kaya itu adalah toke-tokenya ya, makelar-makelarnya. Nah, kita ingin melihat, kita memetakan faktor-faktor risiko. Nah, kalau faktor risiko ini kembali kita bawakan menggunakan teori yang sama dengan bunga-bunga atau percikan-percikan dari COVID-19 ini, mungkin menurut saya akan lebih menarik karena ada faktor atau domains lain, prediktor lain yang bisa kita masukkan di dalam model sehingga the uniqueness of your papers, novelty of your papers can be explored better than before. Jadi menurut saya seperti itu, Dr. Aye. Oke, terima kasih Pak Dr. Dr. Evan. Okay, just short for me. COVID-19, if you can put that as a variable, or maybe if you look that into statistical perspective, it can be a shock. It can be you identify that as a shock, as a dummy variable, maybe, or whichever. If you have the real-time data for secondary and so on. So it depends on what you are doing. It can be independent, it can be dependent. If it's independent, then it's what Dr. Yudi have just mentioned. Not only independent, it can become a moderator or become a mediating kind of variable. It can have an indirect impact from one variable towards the other variable. It come at the middle. Like just now I give an idea of environmental issue, environmental. Mungkin disebabkan COVID-19 ini dan all of us, all human now stay at home, so the environment becoming much more cleaner and more sustainable growth maybe. So it is a kind of trigger. It's a kind of mediating, moderating that kind of variable rather than just the independent variable. And it can become dependent variable. Yang pentingnya teman-teman semua ini, you have to know what you want to do, what research you want to do, what research you want to explore. That's more important. Thank you very much. Okay, thank you. Ini ada short question, Dr. I. Mungkin boleh jawab singkat saja. How about replication research? Is it layak, patut, or tidak layak for publication? So how to differentiate the replication research with the previous research? Thank you very much for the question. That's
replication, if you, I mean, my personal advice is that I think every one of us here inside this Zoom now are doing replication study. If we are not doing replication study, I think we are already becoming the Nobel Prize winner. Anyhow, just my small thought. Replication, it depends on how much you replicate, how much you copy and paste. If you copy and paste almost everything and there's nothing original from you, then, well, we don't even deserve to have a master's or PhD. So lagi lah tak boleh publish in any journal. So the journal, like just now Dr. Yudi say, we use the software to check on the similarities. That's part of the similarities. How similar were you from? If you say that your main reference is this one, what do you follow? Do you just cite them because of their questionnaire, cite them because of the indicator they use, the methodology they use, and so on, or cite them because of what? Because of everything in the paper? Then that's the issue here. So novelty not necessary. Novelty not necessary that you cannot have replicate the study. Replication of study is important. One thing I want to share here in this group here is that dalam Zoom ini adalah most of the good journal now, most of the Q1 Web of Science journal now, they were required those authors who send the paper to this good journal to send also their data, especially in secondary, the data set to them so that other studies can replicate the result. Yeah, that's the meaning of replication. That's my meaning of replication. Okay, thank you very much. Thank you, Dr. Evan. Tadi I haven't made a proper introduction, so I think before we end, because maybe some of us want to collaborate. Oh, kenapa saya bahasa Inggris? Oke, karena tadi saya belum mengenalkan dengan baik ya. Jadi intinya adalah hari ini itu tujuannya ialah kita mau tahu nih sebenarnya ada nggak favoritisms dari para managing editor atau editor in chief. Dan kita sudah tahu dari Pak Yudi, dari Dr. Evan, sebenarnya untuk kasus COVID-19 itu tidak ada favoritism, memang ada sedikit favoritism. Misalnya kalau bisa datanya kuantitatif, metodologinya nggak perlu yang robust nggak perlu yang bagus-bagus banget, as long as selama dia boleh memenuhi syarat-syarat, misalnya syarat-syarat uji asumsi klasik misalnya, atau datanya bagus, atau bahkan topiknya bagus, itu sebenarnya udah layak untuk dipublikasi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin yang saya tangkap dari Dr. Yudi dan Dr. Evan adalah topik penelitian itu kalau bisa multidisciplinary. Kita boleh gabungkan dengan perilaku atau bahkan dengan politik. Bahkan tadi Dr. Evan atau Dr. Yudi tadi bilang masalah leadership. Kan leadershipnya Donald Trump, Boris Johnson, Pak Jokowi, kemudian PM-nya Malaysia itu kan beda-beda. Atau bahkan mungkin jika pemimpinnya perempuan mungkin beda. Jadi multidisciplinary itu juga lebih bagus. Jadi intinya adalah yang pertama, sekarang editor itu yang ini mungkin Dr. Yudi sama Dr. Evan boleh koreksi. Yang diperlukan adalah cepat-cepatan, as long as datanya bagus, topiknya menarik, dan metodenya nggak jelek-jelek amat. Seperti itu mungkin ya Pak Yud sama Dr. Evan ya. Ya, betul, Mas Ray. Oke. Yes. Jadi saya juga harap nanti teman-teman di sini boleh berkolaborasi satu sama lain. Itu inti cerita kami sebenarnya. Boleh berkolaborasi satu sama lain dan ini tadi saya bilang saya belum perkenalkan dengan proper Pak Yudi. Pak Yudi dari UMP Pahang. Ini bukan Scopus ya, ini Google Scholar. Kemudian Pak Yudi ini masih timbalan dekan, Pak ya? Sudah tidak, Mas Ray. Sudah tidak. Sudah tidak timbalan dekan. Kemudian kita ada ini Dr. Evan, bidang risetnya. Jadi kalau saya sengaja menunjukkan misalnya Dr. Evan, multidisipliner itu nggak harus bidang kita sendiri. Kita boleh pilih teman kita yang dari disiplinary lain, entah dari FISIP, entah dari manajemen, atau bahkan dari
sains itu sendiri. Ini saya kasih tunjuk yang punya Dr. Evan atau mungkin Dr. Yudi. Bahkan saya ingat Dr. Yudi ada Cleaner Productions kan, Dr. Yud? Journal of Cleaner Production. Ada ya. Ada. Misalnya kayak Pak Yudi bahkan dia ada di Journal of Cleaner Production. Saya ingat Journal of Cleaner Production ini impact factor-nya masih 6, sekian Pak ya, atau udah turun ya? Ya, 6, sekian. Yang paling tinggi itu sekarang resource and conservation tuh. Resource udah naik Pak ya? Ya okay. Udah 7. Nah, jadi inti cerita saya adalah nanti boleh nggak harus yang di sini, boleh juga di teman-teman di fakultas dan sebagainya. Jadi itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau ditambah lagi dari Pak Yudi atau Dr. Evan? Tidak ada? Dr. I? Mungkin saya mau tambahkan sedikit, Dr. Aye. Sebelumnya terima kasih Dr. Aye telah memfasilitasi ya. Saya terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya sangat menghargai sekali waktu yang Bapak Ibu gunakan ya. Jadi pesan saya satu saja ya. Yang pertama, bukan satu saja, ada beberapa pesan saya ya. Yang pertama, Bapak Ibu untuk riset belajarlah dengan orang yang senior ya. Saya belajar dengan senior yang orang berpengalaman. Jadi Bapak Ibu kalau punya Dr. Aye sebagai kenalan, is a good start ya. Kemudian yang kedua, lihat perkembangannya, baca jurnal ya. Jadi baca jurnal, lihat database terbaru. Jangan Google database ya. Google database mungkin misleading. Jadi baca jurnal-jurnal Bapak Ibu yang targetkan publish di jurnal bagus itu, siang dan malam saya mikirin jurnal itu. Ya. Jadi sampai tidur, sampai mimpi pun saya kebawa itu ya sama jurnal itu. Jadi berusaha keras. Kemudian yang ketiga, menurut saya tidak hanya kenal dengan teman-teman yang punya pengalaman, tapi yang paling penting juga kolaborasi ya. Look around ya, siapa expert in your field. Kalau yang expert di Amerika itu mungkin tidak mau bekerja sama dengan kita. Lihat teman-teman kita yang serantau, yang punya kemampuan lebih ya. Ini bisa menjadi modal. Yang kelima, kita kembalikan lagi ya. Masalahnya sekarang kita mau secara instan saja. Karena kita desperate ya, especially the young just started research karena mau serdos, mau kenaikan pangkat dan lain-lain, itu kita desperate perlukan paper. Jangan sampai kita menjadi korban ya, malpraktek atau katakanlah sesuatu yang merusak kita. Dulu waktu saya pertama kali memulai karir saya dalam dunia akademik, saya masih berpikiran how to become a scholar in a very short time. Ya, jadi kebetulan saya dapat roommate yang bagus, kemudian dia cerita ke saya, kamu jangan sampai merusak masa depanmu. Artinya kalau kamu publish di blacklisted jurnal hari ini, itu bukan buat yang tidak dapat rasanya hari ini, tapi kamu akan rasakan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Bagaimana kamu bicara mengenai publication, good paper, and so on so forth, kalau kamu punya banyak sekali blacklisted. Ya. Jadi sebetulnya hari ini Mas Raye, ini karena saya sangat menghargai Mas Raye, hari ini saya ada kelas, sore ini, habis ini saya ada kelas dengan ITS. Ya, jadi ada guest lecture lagi. Terima kasih waktunya, dan saya mohon maaf ini karena persiapannya juga pendek. Saya pikir mungkin kita ada follow up nanti ya, untuk bisa ada networking, kemudian ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama. Kita punya Dr. Evan di sini ya, orang hebat yang mampu membantu kita, meng-guide kita bersama-sama sehingga semuanya tujuannya akan sampai ya, walaupun pelan-pelan. Menurut saya demikian saja Dr. Aye. Terima kasih sekali lagi Dr. Evan dan teman-teman yang lain atas waktu dan ruang yang diberikan kepada kami. Ya, makasih Pak Yud. Dr. Evan ada something? Just one thing. Again, thank you very much for organizing this, Dr. Ray. I think we should do this. Much more often. And Dr. Yudi, you are also great. Hebatnya, Dr. Yudi lagi hebat. Sudah ada di Impact Factor Q1 dan banyak Q1. Anyhow, untuk teman-teman dalam partisipan di dalam Zoom ini, so boleh. If those of you who want to email me or have my email, you can always email me. I can provide my email, or Dr. Ray can share my email later. You can contact me. Yeah, you can contact me, or you can Google me and then can contact me. If our research are very much related, we can do it together. Surely interdisciplinary and so on. And this is not the end of our this thing, but we will have more of this kind of workshop, I'm sure. Thank you very much again.
untuk teman-teman semua yang berada di Indonesia. Stay safe, stay at home, stay healthy. Thank you, Dr. Oke, sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman. Mungkin, I don't know, Dr. Ronald is around. So, next workshop maybe is, kenapa saya bahasa Inggris lagi? Oke. Pelatihan berikutnya, kalau pelatihan berikutnya mungkin kita akan ada Smart PLS dengan SPSS dengan Amos dan mungkin Evius. Pembicaranya mungkin kami akan panggil Pak Yudi, Dr. Evan Lau, kemudian kita ada panggil kawan kita dari Swinburne University Melbourne itu Dr. Hasan Golipur, kemudian kita ada panggil Dr. Abid dari Sultan Qaboos University, kemudian selain itu kita juga akan buat series yang seperti ini, yang mungkin kayak kata Pak Yudi tadi, mungkin ada latihan, mungkin di Indonesia nggak ada tesnya, kalau di USM dulu ada tesnya namanya speedy read test. Speedy read test itu untuk melatih gimana kita membaca paper, terus kita ambil intisarinya, terus kita mereplikasi problem statement yang sama, sehingga nanti kita boleh gampang menulis problem statement. Itu introduction ya, introduction di paper kita. Itu saja dari saya, dan kita ada Telegram saja ya. Boleh follow Telegram kita di kolom riset. Nanti saya ganti namanya, tapi sejauh ini masih namanya kolom riset. Boleh follow Telegram, nanti segala sesuatunya akan saya share. Bukan saya, Dr. Ronald Sianturi yang akan share di sana. Itu saja dari saya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya memang appreciate banyak-banyak karena saya tahu dari Banda Aceh sampai dari Merauke ada yang daftar. Ada yang dari Sorong, ada Merauke lebih jauh ya. Ada yang dari Merauke, ada yang dari Sorong, ada yang dari Malikul Saleh, ada yang dari Medan dan dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Maluku. Jadi ada yang dari Bima itu NTB ya. Jadi saya sangat appreciate untuk teman-teman semuanya. Seperti kata Dr. Yudi dan Dr. Evan, on behalf of Dr. Ronald, saya boleh bilang jangan berhenti di sini. Nanti kita boleh buat network kita sendiri. Gimana kita publish di Q1. Kalau istilahnya Dr. Yudi tadi, kalau shoot the star, kalau nggak dapat dari Q1 turun ke Q2, Q3. Jangan mau turun ke Q4. Nah, seperti itu. Itu saja dari saya. Jangan khawatir dengan dokumennya, nanti akan saya kirim melalui email. Terima kasih semuanya. Saya end dulu. Terima kasih.